Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dengan NIM 20110148. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Lisan Hukum Pidana Islam kelas 3 HKID. Untuk pertanyaan pertama yaitu tentang pengertian dari hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana khusus, dan juga hukum pidana umum. Yang pertama yaitu bagian A, pengertian dari hukum pidana material yaitu keseluruhan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang dilarang dan juga peraturan yang diperintahkan. Disertai dengan ancaman suatu pidana. Yang kedua yaitu pengertian dari hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah hukum sebagaimana suatu peraturan hukum yang mana menjadi sebagai dasar hukum dari penegak hukum itu sendiri. Selanjutnya pengertian dari hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah aturan-aturan yang memuat aturan-aturan untuk suatu golongan tertentu, yang mana semisal yaitu hukum pidana militer ataupun hukum pidana fisikal dan juga lain sebagainya. Selanjutnya hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang berlaku untuk semua golongan ataupun masyarakat, seperti halnya yaitu KUHP dan juga undang-undang lalu lintas, seperti itu. Terus yang bagian B yaitu tentang teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan. Yang ketiga yaitu teori tentang teori gabungan ya. Untuk teori mutlak sendiri yaitu teori yang mana terdakwa harus mendapat balasan ya. Karena memang teori mutlak ini disebut sebagai teori pembalasan, yang mana bertujuan untuk memberikan suatu penderitaan atau nestapa kepada suatu terdakwa tersebut. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori relatif atau teori tujuan ya, yang mana menitik beratkan kepada tujuan dari pembalasan tersebut, entah itu untuk mencegah suatu tindak pidana dari pelaku tersebut yang sudah melakukan tindak pidana, ataupun untuk mencegah suatu tindak pidana oleh masyarakat. Seperti itu. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan yaitu adalah teori yang mana untuk membalas perbuatan dan juga untuk dapat mencegah terulang kembalinya suatu tindak pidana tersebut, yang seperti saya katakan tadi oleh pelaku ataupun masyarakat, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan bagaimana asas teritorial, asas personalitas, dan juga asas personalitas, terus asas perlindungan nasional atau nasional pasif. Yang ketiga yaitu
asas universal ya. Untuk yang pertama yaitu asas teritorialitas, yaitu asas yang dimana jika seseorang melakukan tindak pidana, seseorang itu melakukan tindak pidana tersebut di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu disebut sebagai asas teritorialitas. Yang kedua yaitu asas personalitas, yang mana bahwa menyebutkan peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di dalam maupun di luar negeri, yang artinya seolah-olah tindak pidana ini mengikuti seseorang tersebut ataupun personalitas orang itu sendiri. Yang kedua yaitu asas perlindungan nasional. Perlindungan nasional yaitu yang memuat bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara yang mana tindakan umum ini menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, yang mana baik dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu yang keempat, asas universal, yaitu peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang mana baik dilakukan di dalam ataupun di luar ya. Terus pelakunya baik dari dalam ataupun dari luar. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu tentang asas, sebutkan 3 unsur asas legalitas. Yang pertama yaitu asas tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan. Yang ketiga yaitu tiada pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan unsur-unsur dari suatu percobaan ya. Suatu percobaan ataupun del naming. Yang pertama yaitu adanya suatu niat. Suatu niat ini contohnya yaitu misalkan ketika si A dan si B berjanjian untuk kumpul untuk ngopi-ngopi bareng gitu kan ya. Terus si A ini ada niat untuk membunuh dengan cara meracuni gitu kan ya. Si A ini sudah mempersiapkan racun dan juga sudah ada niat untuk mengajak si B ini untuk ngopi, akan tetapi niatnya untuk membunuh dengan cara meracun gitu. Selanjutnya yaitu adanya awalan percobaan. Awalan percobaan ini semisal kita sudah di tempat gitu kan ya, di tempat warung kopi, terus kita menuangkan racun tersebut ke dalam kopi. Nah, itu adalah maksud dari awal percobaan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya
suatu kejadian tidak selesainya suatu rencana atau tindakan pembunuhan itu karena ada beberapa hal yang menghalangi ataupun bukan dari kehendak diri sendiri yang melakukan, seperti halnya contoh yaitu ketika kita sudah menaruh suatu racun itu di dalam kopi, terus kita membawa kopi tersebut kepada si B itu dengan niat membunuh, akan tetapi ketika di tengah jalan kopi tersebut jatuh, disenggol, entah itu ada senggolan dari orang lain ataupun si B ini ditelepon oleh seseorang untuk menemui seseorang lain tersebut, sehingga si B ini membatalkan janji untuk minumnya, padahal dia sudah berada di tempat seperti itu. Terus pertanyaan yang kelima yaitu tentang alasan suatu atau seseorang tidak dipidana. Yang pertama yaitu alasan pembenar, yang kedua yaitu alasan pemaaf. Untuk alasan pembenar sendiri, yang pertama ada alasan daya paksa, yang mana daya paksa ini terdiri dari daya paksa absolut, terus daya paksa relatif, yang ketiga yaitu daya paksa suatu keadaan darurat, seperti itu. Yang dimaksud dengan absolut yaitu contohnya seperti halnya kita berkelahi dengan si B itu kan ya, di tempat restoran, yang mana di dekat situ terdapat suatu meja marmer yang mana harganya sangat mahal ya. Terus si B ini membanting kita terus mengenai meja marmer tersebut, sehingga marmer itu rusak ya. Kemudian dari pemilik restoran ini menuntut agar yang merusak ini mendapatkan hukuman ataupun mengganti denda. Nah, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah si B yang membanting kita. Yang padahal memang kan yang merusaknya memang kita gitu kan ya. Kita yang merusaknya karena memang bersentuhan antara kita dan juga meja marmer tersebut, sehingga mengakibatkan kerusakan seperti itu. Terus yaitu daya paksa yang relatif ya. Daya paksa yang relatif, semisal daya paksa ini seperti hal contohnya itu ketika kita dihadapkan antara dua pilihan antara hidup dan mati. Semisal kita berada di dekat si B, yang mana si B ini menodongkan pistol ke kita, lalu dia menyuruh kita untuk membakar suatu rumah gitu kan ya, suatu rumah. Kalau misalkan tidak membakar, maka kita akan ditembak mati olehnya, karena memang pistol sudah dihadapkan di kepalanya gitu kan ya. Karena memang keadaan memaksa gitu kan ya, dihadapkan dua pilihan, maka kita secara terpaksa membakar rumah tersebut. Akan tetapi yang bertanggung jawab dalam tindakan pidana tersebut yaitu si B yang menyuruh kita, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu daya paksa yang keadaan darurat. Yang mana contohnya seperti halnya kita suatu kecelakaan di dalam perahu ataupun perahu nelayan gitu kan ya. Terus kita menemukan bahwa papan ini hanya muat untuk satu orang saja gitu kan, untuk kita saja.
sehingga kalau ada orang lain naik ke papan tersebut maka akan ikut tenggelam juga. Nah, terus si B ini mendekat kepada kita untuk meminta pertolongan untuk naik kepada papan tersebut yang seperti halnya kita ketahui bahwa tidak muat. Terus kita membiarkan seseorang tersebut tenggelam begitu saja. Nah, maka itu termasuk bukan suatu tindak pidana ya, karena memang dalam keadaan darurat di tengah laut gitu kan ya. Selanjutnya yaitu alasan pembenar yang kedua, yaitu pembenaran karena menjalankan tugas sebagai algojo yang mana ini diatur pada pasal 49 ayat 1 KUHP ya. Selanjutnya itu karena pembelaan terpaksa. Nah, alasan pembenaran kedua yaitu pembelaan karena terpaksa, yang mana dasar hukumnya pada pasal KUHP pada pasal 49 ayat 1 KUHP, yang ibarat contohnya yaitu ketika kita sedang berada di jalan, kita menemui bahwa di belakang kita ada orang yang mengikuti gitu kan ya. Ada orang yang mengikuti dari belakang dengan niat jahat, yaitu untuk membegal kita ya. Seperti yang kita ketahui, begal tersebut membawa senjata dan ketika berhenti itu si begal langsung menyerang kita ya, menggoreskan suatu benda tajam gitu kan ya ke tangan kita ataupun membacok gitu, seperti itu. Lalu kita refleks gitu kan membela, terus menghujamkan pukulan ke si pembegal tersebut, lalu tidak sengaja menghilangkan nyawa pembegal tersebut. Nah, itu tidak dapat dikenakan suatu hukuman ataupun hukum pidana ya, karena memang kita membela pembelaan terpaksa gitu kan ya, karena memang kita dibegal oleh orang tersebut. Akan tetapi ada beberapa syarat ya, kalau nggak salah itu syaratnya yaitu harus imbang, bahwasannya ketika kita tahu orang itu mau begal, terus pembegal tersebut langsung membacok kita dan kita refleks memberikan pukul lalu terjatuh gitu kan yang meninggal seperti itu. Nah, maka itu seimbang gitu kan ya, si begal sudah menyerang kita dan kita terpaksa membela sehingga menghilangkan nyawa si pembegal tersebut. Akan tetapi jika kita tahu orang ini mau membegal, terus tidak ada perbuatan ataupun daya upaya seorang pembegal untuk menyakiti kita, akan tetapi kita memukul gitu kan, yang memukul seorang begal tersebut sehingga meninggal gitu kan, nah, maka itu kesalahan dari kita sendiri gitu. Yang ketiga alasan pembenar yaitu melaksanakan undang-undang ya, melaksanakan undang-undang yang mana diatur pada pasal 50 ya. Yang dimaksud melaksanakan undang-undang ini yaitu para algojo yang melaksanakan tugas untuk mengeksekusi mati seorang pidana bandar narkoba ataupun korupsi yang amat berat gitu kan ya. Sehingga algojo ini tidak memang melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan membunuh, akan tetapi karena memang melaksanakan undang-undang sehingga diatur dalam pasal 50 ya, pasal 50, sehingga algojo tersebut tidak
terkena hukuman gitu kan ya. Yang terakhir yaitu alasan pembenar, yaitu melaksanakan tugas jabatan ya, melaksanakan tugas jabatan yang mana diatur dalam pasal 51 ayat 2 ya, 51 ayat 2, seperti contohnya yaitu seorang penyidik ketika diberi tugas untuk proses penangkapan ataupun menggerebek suatu bandar narkoba gitu kan ya. Akan tetapi suatu ketika bandar narkoba tersebut melakukan perlawanan kepada penyidik tersebut dengan mengambil pisau gitu kan ya. Terus seorang penyidik ini melakukan upaya untuk melumpuhkan gitu kan, melumpuhkan seorang bandar narkoba ini dengan suatu tembakan gitu kan ya, yang mana niatnya penyidik ini untuk menembak kakinya hanya untuk melumpuhkan gitu kan ya, hanya untuk melumpuhkan. Akan tetapi karena memang suatu hal ataupun ada faktor di luar itu, sehingga tembakannya ini peluru ini melesat ke dada seorang bandar narkoba yang menyebabkan kematian. Nah, maka yang seperti itu tidak melanggar suatu tindakan pidana gitu kan ya, karena memang menjalankan tugas jabatan yang mana diatur dalam pasal 51 ayat 2. Yang kedua yaitu alasan tidak dipidananya seseorang, yaitu alasan pemaaf ya. Alasan pemaaf itu alasan karena memang seorang pelaku tersebut tidak mampu bertanggung jawab ya, karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak mampu bertanggung jawab karena memang pelaku ini dalam keadaan hilang akal ataupun gila gitu kan ya, seperti orang-orang ketahui. Akan tetapi ada suatu kejadian si orang gila tersebut melemparkan batu ya kepada rumah seseorang, yang mana seseorang ini baru tinggal di situ, sehingga tidak mengetahui bahwa pelaku yang melemparkan batu ke arah kacanya yang menyebabkan kerusakan dan juga mengenai salah satu anaknya gitu kan ya, sehingga melaporkan kepada pihak polisi bahwa ada suatu tindakan pidana yang dilakukan orang tersebut gitu kan ya, sehingga diselidiki oleh polisi dengan tes psikologis ataupun dari pendapat pihak-pihak yang terdekat gitu kan ya. Nah, dan diketahui bahwa pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Nah, maka pelaku tersebut dapat bebas dari hukuman pidana karena alasan pemaaf tidak mampu bertanggung jawab gitu kan ya, karena faktor kejiwaan yang mempengaruhinya gitu. Yang mana pasal tentang kejiwaan ini diatur oleh pasal 44 KUHP. Seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan diatur ya dalam pasal 44 KUHP tersebut. Selanjutnya yaitu non excess atau keadaan daya paksa atau darurat yang melampaui batas gitu kan ya, yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 tentang daya paksa yang melampaui batas gitu kan ya. Seperti hal contohnya yaitu ketika ada seorang suami yang bekerja keras untuk menafkahi seorang istri
suatu ketika sang suami ini pulang ya. Sang suami ini pulang ke rumahnya, akan tetapi istri tidak mengetahui bahwa kepulangan suaminya ini. Terus suatu ketika dia masuk ke dalam kamarnya, mendapati istri selingkuh ya, mendapati istri selingkuh dengan orang lain. Kan tetapi si suaminya ini bekerja sebagai buruh bangunan gitu kan ya, yang memang membawa alat berat seperti pertukangan, palu, gergaji, martil, dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan ketika itu mempergoki istrinya dalam keadaan berselingkuh, dan tidak sengaja dia refleks karena memang dalam hatinya panas gitu kan ya, melampaui batas pikirannya, terus tidak sengaja melemparkan sebuah palu ataupun alat berat lainnya gitulah, alat berat lainnya pertukangan gitu, sehingga mengenai kepala si pelaku selingkuh ini, yaitu seorang laki-laki itu kan ya, sehingga menyebabkan seorang tersebut meninggal dunia gitu kan ya, meninggal dunia. Maka hal seperti itu yang sudah diatur dalam pasal dalam pasal 49 ayat 2 tersebut, maka tidak dijatuhi hukuman pidana gitu kan ya. Terus alasan pemaaf yang ketiga yaitu adanya suatu itikad baik untuk menjalankan perintah jabatan, yang mana perintah jabatan ini diatur dalam pasal 51 ayat 2. 51 ayat 2 ya. Yang dimaksud dengan adanya itikad baik untuk menjalankan perintah jabatan ini, seperti contohnya yaitu ketika ada seorang penyidik melakukan interogasi, yang mana si pelakunya ini tidak mengakui bahwa dia melakukan tindakan kejahatan tersebut gitu kan ya, sehingga ada upaya dari seorang penyidik untuk menginterogasinya dengan cara kekerasan mungkin ya, yaitu dengan menyetrum ataupun memukul seorang pelaku tersebut agar mengakuinya gitu kan ya, karena memang bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini tidak cukup untuk membawa pelaku tersebut mendapat hukuman, sehingga diinterogasi untuk mendapat keterangan yang lebih jauh seperti itu ya. Nah, maka seperti yang diatur dalam pasal 51 ayat 2, maka itu termasuk peniadaan hukuman pidana gitu kan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan tentang soal 5 soal ujian akhir semester Hukum Pidana Islam kelas 3 HKIB. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf dengan bahasa yang tidak terstruktur dan juga blitbet ya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.